Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fernando Gol dan rekan saya. Nama saya Renalda Ayupata Seksihaan. Nama saya Jefferson Baktiar. Kami dari Universitas Indonesia. Kami mempersembahkan penerapan program semesta Small Micro Medium Enterprise Supporting Indonesia demi merealisasikan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Pertama-tama sekali kita mulai dengan membahas tentang usaha Indonesia untuk merealisasikan Indonesia Emas 2045. Indonesia menetapkan 4 pilar yang menjadi visi Indonesia pada 2045, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Lalu, apa hubungannya UMKM dengan ekonomi berkelanjutan yang ingin direalisasikan pada Indonesia tahun 2045? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya, kita melihat dulu bagan yang terlihat di PowerPoint. Pada faktanya, di bagan yang kanan tertulis bahwa 61,1% dari PDB yang diperoleh Indonesia ternyata berasal dari sektor UMKM. Terlebih lagi, pada bagian kiri tertulis juga lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor UMKM. Berdasarkan data di atas, terbukti bahwa UMKM merupakan sektor yang satu, memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, serta dua, terbukti tahan terhadap krisis ekonomi. Berdasarkan data ini juga, kami merancang suatu program yang dapat membantu mengembangkan sektor UMKM. Program ini kami beri nama Semesta, yang merupakan kepanjangan dari Small Medium Enterprise Supporting Indonesia. Dari situ kami berhasil merumuskan 3 rumusan masalah serta 3 tujuan penelitian. Perumusan masalah pertama kami adalah bagaimana hubungan UMKM dengan ekonomi berkelanjutan, bagaimana pelaksanaan program Semesta dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia, dan yang terakhir adalah apa output dari program Semesta bagi perekonomian di Indonesia. Tujuan penelitian kami adalah menjelaskan hubungan UMKM dengan ekonomi berkelanjutan, serta menjelaskan pelaksanaan program Semesta dalam membantu perkembangan UMKM di Indonesia. Dan yang terakhir, menjelaskan output dari program Semesta terhadap perekonomian Indonesia. Lalu, apa manfaat dari penelitian yang kami lakukan ini? Dari sini kami membagi manfaat penelitian ini menjadi 2 bagian, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Manfaat praktis dari tujuan penelitian kami bagi penulis adalah menambah wawasan dan menyumbang hasil pemikiran tentang cara memberdayakan UMKM di Indonesia. Bagi pelaku UMKM sendiri, yaitu mendapatkan wadah baru untuk memulai atau mengembangkan UMKM. Serta bagi pemerintah, mendapatkan buah pemikiran baru tentang bagaimana memberdayakan UMKM untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan PDB Indonesia. Manfaat teoritis kami ada 2, yaitu memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, serta memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu ekonomi, khususnya dalam pemberdayaan UMKM. Segala sesuatu di dunia ini memerlukan suatu proses. Begitu juga dengan pembuatan karya tulis ilmiah ini. Maka oleh sebab itu, saya akan menjabarkan bagaimana proses kami membuat karya tulis ini. Karya tulis ini dimulai dengan identifikasi masalah, di mana kami mencari berbagai permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM Indonesia. Antara lain, teknologi yang belum mencukupi, kualitas SDM yang belum berkompeten, masalah finansial, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tahap penetapan tujuan, yaitu kami akan mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan dengan suatu inovasi yang tepat sasaran. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data, di mana kami menggunakan metode studi literatur dan wawancara untuk mendapatkan data-data yang akan digunakan pada karya tulis ini. Kemudian, tahap pemberian solusi, di mana kami membuat suatu inovasi yang kami namakan Program Semesta atau Small Micro Medium Enterprise Supporting Indonesia. Terakhir adalah tahap pemberian kesimpulan dan saran, di mana pada akhir ini kami akan menyebarkan beberapa output yang dihasilkan dari program Semesta ini. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, dengan objek penelitiannya adalah pelaku UMKM di Indonesia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi literatur dan wawancara. Studi literatur merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder. Pencarian informasi ini dilakukan pada website, artikel, dan jurnal yang terbit dalam rentang waktu tahun 2012 sampai 2019 dengan topik UMKM di Indonesia, permasalahan yang dihadapi, kemampuan yang dapat menunjang keberhasilan UMKM, Indonesia Emas 2045, dan ekonomi berkelanjutan.
Tujuan dari metode ini adalah mencari informasi serta mengkaji beberapa teori dasar yang relevan terhadap masalah yang telah teridentifikasi. Wawancara merupakan cara yang kami gunakan untuk mendapatkan data primer. Jenis wawancara yang kami gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum wawancara, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan yang terstruktur untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Jenis pertanyaan wawancara ini merupakan pertanyaan terbuka berdasarkan topik penelitian penulis, sehingga memungkinkan diskusi yang lebih detail antara narasumber dan juga penulis. Hasil wawancara yang diperoleh kemudian disalin dalam bentuk transkrip wawancara. Inovasi kami adalah program semesta, di mana program semesta ini diawali dengan tahap pendaftaran. Tahap pertama yaitu tahap administrasi, di mana para pendaftar mengirimkan CV serta proposal tentang ide UMKM miliknya. Tahap keduanya yaitu wawancara. Pendaftar akan melakukan presentasi tentang UMKM yang akan dibangunnya. Kriteria yang diharapkan dari para pendaftar adalah kematangan ide UMKM yang akan dibangunnya. Lalu ada syarat dan ketentuan yang wajib ditaati, yaitu pendidikan minimal D3 atau S1, sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk mengikuti segala rangkaian program semesta. Lalu pada sistem pembiayaan, di mana para peserta yang lolos administrasi dan juga wawancara akan dapat mengikuti program ini secara gratis. Namun untuk peserta yang belum beruntung, mereka dapat mengikuti program ini dengan membayarkan biaya pelatihan. Program semesta terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu pelatihan, tahap kedua pelepasan, dan tahap terakhir adalah pengembangan. Tahap pelatihan merupakan tahap awal yang wajib dilakukan oleh peserta program semesta untuk menambah ilmu dan skill calon pelaku UMKM. Pelatihan ini sendiri dapat berupa webinar dan juga kelas daring. Dalam tahap pelatihan terdiri dari 8 jenis pelatihan. Yang pertama, membangun kepribadian seorang entrepreneurship. Di sini para peserta program UMKM akan diajarkan secara materi dan juga akan dilatih untuk memiliki perilaku yang disiplin, optimis, bertanggung jawab, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Dengan pelatihan ini diharapkan para pelaku UMKM bisa siap memimpin dan mengatur dirinya sendiri sebelum menjadi pemimpin bagi karyawannya. Pelatihan kedua yaitu membangun komunikasi yang baik. Melalui pelatihan ini, para calon pelaku UMKM akan belajar untuk melatih skill presentasi, skill negosiasi, dan melatih teknik berbicara yang baik. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para calon pelaku UMKM dapat menjadi pembicara dan juga pendengar yang baik bagi orang lain, baik itu untuk karyawannya, para konsumen, ataupun juga dengan mitra bisnisnya. Lalu pelatihan ketiga, pengelolaan keuangan UMKM. Melalui pelatihan ini, para calon pelaku UMKM akan diajarkan untuk menyusun laporan keuangan menggunakan Excel. Dan juga, para pelaku UMKM juga akan difasilitasi dengan pemberian Microsoft 365 secara gratis. Para calon pelaku UMKM juga akan diajarkan untuk tidak mencampurkan pendapatan usaha dengan pendapatan pribadi. Pelatihan keempat, kemampuan marketing. Calon pelaku UMKM akan belajar bagaimana cara memasarkan barang dan jasanya secara efektif dan tepat sasaran. Calon pelaku UMKM juga mempelajari teknik marketing yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menarik banyak konsumen. Selain itu, para calon pelaku UMKM juga akan belajar cara menentukan harga jual barang atau jasa dari UMKM-nya. Pelatihan kelima, Enterprise Risk Management. Melalui pelatihan ini, para calon pelaku UMKM akan belajar bagaimana menganalisis dan mengidentifikasi potensi suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian, menaksir resiko kerugian, dan dapat memberikan respon yang tepat untuk meminimalisir resiko dengan biaya yang minimal. Keenam, manajemen usaha. Dalam manajemen usaha, para calon pelaku UMKM juga akan belajar terkait beberapa studi, seperti studi manajemen SDM, studi pasar untuk mempelajari target pasar UMKM-nya, studi modal untuk mengetahui berapa jumlah modal yang diperlukan untuk membangun usaha, dan studi persaingan untuk dapat menganalisa lawan atau saingan UMKM yang berada di sektor yang sama. Ketujuh, pengembangan ide dan inovasi barang dan jasa. Pada pelatihan ini, para calon pelaku UMKM juga akan diajak untuk berdiskusi dengan pendamping UMKM, konsultan, dan peserta terpilih lainnya untuk sama-sama dapat mengembangkan dan memberi masukan terhadap ide dan inovasi yang dimiliki tiap calon pelaku UMKM. Kedelapan, tes atau ujian akhir.
Melalui tes, para calon pelaku UMKM akan mendapatkan studi kasus yang berhubungan dengan UMKM dan diajak untuk melakukan brainstorming melalui diskusi fokus grup. Hal ini bertujuan untuk dapat melatih para calon pelaku UMKM dalam berpikir kritis. Ujian akhir ini hanya diperuntukkan bagi para calon pelaku UMKM yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan. Tes atau ujian akhir ini akan menentukan bahwa ide yang mereka bawa akan disetujui dan dapat diangkat sebagai UMKM baru dari program ini. Tahap pelepasan. Calon pelaku UMKM yang sudah sesuai standar dan sudah melewati rangkaian pelatihan dan lolos ujian akhir akan diizinkan untuk membuka usahanya dan difasilitasi oleh program semesta. Fasilitas yang diberikan pada tahap pelepasan yang pertama adalah pendamping UMKM. Para calon pelaku UMKM dapat berkonsultasi dengan pendamping UMKM-nya masing-masing sampai usahanya berjalan dengan baik. Selain itu, pendamping UMKM juga akan membantu dalam urusan legalitas dan perizinan usaha. Pendamping UMKM-nya juga dipastikan merupakan orang-orang yang handal dengan permasalahan kewirausahaan dan UMKM. Kedua, keringanan kredit. Melalui keringanan kredit, para calon pelaku UMKM akan diberikan keringanan kredit dengan batas nominal tertentu dan tanpa agunan. Namun, pendamping UMKM akan tetap terus mendata pendapatan dan pengeluaran pelaku UMKM, dan pendamping UMKM juga akan mengajukan rancangan pembayaran kredit setiap bulannya ketika pelaku UMKM dinilai sudah mampu membayar kreditnya dan juga sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh pendamping dan juga pelaku UMKM. Tahap pengembangan. Dengan tahap ini, calon pelaku UMKM akan memperluas brand dan koneksinya untuk dapat naik ke kelas usaha yang lebih tinggi. Tahap pengembangan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, membangun koneksi dengan perusahaan multinasional. Pada bagian ini, pemerintah akan membantu mempertemukan calon UMKM dengan perusahaan multinasional di Indonesia untuk diajak bekerja sama. Dengan ini, pelaku UMKM akan dapat meningkatkan pengalamannya dan juga dapat meningkatkan brand awareness dari barang atau jasa UMKM milik peserta program semesta. Hal yang kedua, membangun platform pemasaran UMKM secara digital. Dengan adanya pelatihan teknologi dan marketing yang telah diberikan pada tahap pelatihan, para pelaku UMKM diharapkan sudah mampu memanfaatkan cara yang paling efektif dalam melakukan digital marketing dan sudah dapat mengetahui dan memahami algoritma e-commerce dengan baik. Selain itu, pemerintah juga akan memasarkan barang-barang para pelaku UMKM melalui e-commerce lokal agar produk-produk UMKM dapat bersaing di tingkat nasional maupun di internasional. Output program semesta yang kami harapkan adalah membuka lapangan pekerjaan sekaligus menghasilkan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Yang kedua, mendorong perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, memajukan UMKM Indonesia. Keunggulan program semesta ialah 1. Mampu meningkatkan kemampuan pelaku UMKM. 2. Membantu para pelaku UMKM untuk membangun usaha. 3. Memperluas jangkauan konsumen UMKM. Dan yang keempat, program dapat diikuti secara gratis jika lolos seleksi program semesta. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kami mempunyai 3 kesimpulan pada karya tulis kami. Yang pertama, UMKM dapat membangun perekonomian berkelanjutan di Indonesia karena terbukti dapat menghadapi krisis ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 2. Pelaksanaan program semesta diawali dengan adanya seleksi administrasi dan wawancara. Peserta yang lolos akan menjalani tahap pelatihan, pelepasan, dan pengembangan secara berkala. 3. Melalui program semesta, pelaku UMKM akan siap berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami minta maaf. Yuk, tingkatkan ekonomi Indonesia dengan mendukung para pelaku UMKM di Indonesia.